Selamat datang kembali adik-adik di channel Otak Cerdas. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan grafik fungsi, yaitu kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ketika adik-adik akan menggambar grafik fungsi kuadrat, adik-adik di sini adik-adik harus punya 5 titik koordinat ya. Jadi kalau cara yang mudah itu adik-adik harus punya 5 titik koordinat. Dimana dari kelima titik koordinat itu di sana sudah harus ada titik puncak, kemudian di sana juga harus ada titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian di sana juga ada titik bantu ya. Jadi dengan punya 5 titik koordinat, adik-adik bisa menggambar sketsa grafiknya dengan lebih bagus. Kalau semakin banyak titik sebenarnya lebih bagus, tapi kalau untuk yang standar gitu kita perlu 5 titik ya. Nah, kita coba langsung dengan contoh ya. Contoh kita yang pertama itu coba kita menggambar sketsa grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah, ketika kita akan menggambar sketsa, pertama-tama cobalah kita tentukan dulu nilai-nilai dari A, B, C ya. A itu adalah koefisien X kuadrat, kalau kita lihat di sini adalah 1. Kemudian B-nya, koefisien X-nya adalah negatif 2, konstantanya C itu adalah negatif 3. Nah, setelah punya nilai A, B, dan C, kita cari nilai yang lagi satu, yaitu nilai diskriminan atau D ya, dengan rumus B kuadrat kurang 4AC. Nah, dengan mensubstitusi nilai A, B, dan C ke dalam persamaan ini, maka kita akan bentuk seperti ini, jadinya B-nya negatif 2 berarti negatif 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 3. Sehingga hasilnya akan sama dengan ini 4 ditambah hasil ini adalah 12. Sehingga diskriminan yang kita peroleh adalah 16. Nah, jadi kita tentukan dulu nilai A, B, C, dan D ya. Karena ini penting sekali ketika kita mencari titik-titik nanti. Baik, selanjutnya setelah punya keempat nilai ini, maka baru kita mulai mencari titik-titik koordinatnya. Yang pertama yang kita cari adalah titik puncak, karena grafik fungsi pasti punya titik puncak. Nah, titik puncak ini adalah sebuah titik X puncak, ya, XP, kita sebut dengan XP, YP, Y puncak. Nah, itu ya. Nah, di mana XP itu nilainya sama dengan negatif B per 2A ya. Nah, kita sudah punya nilai A, B, sehingga kita tinggal substitusi aja ke sini. Jadi B-nya negatif 2, kita masukkan negatif 2 ya. Negatif 2 per 2 kali 1 karena ini negatif, sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian kita cari YP. YP kita cari dengan rumus negatif D per 4A. D sudah kita punya 16, sehingga kita substitusi ke sini menjadi negatif 16 per 4 kali 1. Dan itu hasilnya adalah negatif 4. Sehingga adik-adik kita punya titik puncak XP, YP yaitu 1, negatif 4. Nah, setelah kita punya titik puncak, selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu koordinat. Nah, di sini ada dua jenis adik-adik, yaitu yang pertama titik potong terhadap sumbu Y. Nah, titik potong terhadap sumbu Y itu titiknya memenuhi 0, C, di mana C ini adalah konstanta dari fungsi. Nah, dari fungsi ini ya, konstantanya kita lihat adalah negatif 3 ya, ini C-nya negatif 3. Berarti titik potong terhadap sumbu Y kita tuliskan 0, negatif 3. Nah, selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X ini bergantung pada diskriminan. Nah, kalau adik-adik perhatikan nilai diskriminannya adalah 16, berarti ini lebih besar dari 0. Oke, karena dia lebih besar dari 0 artinya bahwa titik potong terhadap sumbu X itu akan ada 2. Nah, jadi bagaimana caranya kita mencari? Ingat bahwa titik potong terhadap sumbu X itu diperoleh pada saat Y bernilai 0 ya. Nah, karena Y-nya bernilai 0, jadi di persamaan ini 0 ya. Sehingga kita punya bentuk persamaan fungsinya menjadi X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, dia menjadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi di sini kita akan mencari nilai X yang menyebabkan nilai fungsinya 0.
Nah, untuk mencari nilai X ini kita bisa manfaatkan materi yang sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Kita mencari akar-akarnya, yaitu X1 atau X2 ya. Nah, cara yang bisa adik-adik gunakan di sini bisa dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat maupun dengan rumus ABC. Nah, saya gunakan di sini adalah dengan cara pemfaktoran ya. Jadi kalau kita faktorkan bentuk ini, dia akan menjadi seperti ini, yaitu X plus 1 dikali X min 3 sama dengan 0. Berarti X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X yang pertama itu adalah negatif 1, X yang kedua adalah 3. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu X yang kita peroleh di sini adalah negatif 1,0 dan 3,0. Nah, jadi titik puncak dan titik potong sudah kita tentukan. Nah, kalau kita hitung titik yang sudah kita peroleh, itu adalah baru 1, 2, 3, 4. Jadi baru 4 titik adik-adik. Sedangkan untuk menggambar grafik yang bagus, minimal kita perlu 5 titik koordinat. Sehingga di sini kita perlu lagi 1 titik bantu. Nah, titik bantu yang dimaksud di sini adalah kita mencari sembarang nilai X yang kita masukkan ke dalam fungsi, sehingga nanti kita peroleh nilai Y yang bersesuaian ya, dan ini menjadi sebuah titik koordinat yang dilalui oleh grafik fungsinya. Tapi karena kita akan menggambar grafik, di sini saya akan coba bantu adik-adik bagaimana caranya kita menentukan titik bantunya. Jadi untuk menentukan titik bantu sini kalian fokus pada nilai X ya. Nilai X yang pertama kalian fokus adalah nilai X dari titik puncak, yaitu 1 ya. Kita tulis misalkan di sini adalah 1. Ini sebagai fokus karena titik puncak ada di tengah-tengah nanti. Ketika kalian menggambar grafik, ini fokus pertama. Kemudian kita tentukan nilai X lain yang sudah kalian dapat. Di sini adalah 0. Kemudian kita peroleh di sini adalah negatif 1. Berarti kita urut dari kecil ke besar ya. Selanjutnya lagi satu adalah 3. Nah, kalau ada perhatikan ya, karena kita perlu 5, ini sebagai titik tengahnya nanti ketika kita akan menggambar nanti ya. Jadi titik nilai X puncaknya itu anggaplah itu yang di tengah-tengah. Sehingga di sebelah kiri adik-adik sudah punya 2 nilai X. Supaya seimbang, maka di sebelah kanan ini adik-adik harus punya juga 2 nilai X. Nah, sini baru ada 1 yaitu 3 ya. Nah, di sebelah kanan kita akan perlu lagi 1. Nah, apa yang harus kalian ambil? Cari bilangan yang dekat dengan 1. Yang lebih besar dari 1 tapi dia lebih mendekati nilainya dengan 1. Dan usahakan bilangan itu adalah bilangan bulat. Biar mudah nanti kita menghitung dan menentukan titiknya ya. Nah, kalau kita perhatikan yang dekat dengan 1 apa? 2 ya. Nah, berarti kita ambil 2 karena dia lebih dekat. Sehingga kita ambil X sama dengan 2. Nah, dengan mengambil X sama dengan 2, berarti nilai Y yang akan kita peroleh ganti X-nya dengan 2. Jadinya seperti ini. Jadi 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 dikurang 3. Sehingga Y yang kita peroleh adalah 4 dikurang 4 dikurang 3 sama dengan negatif 3. Sehingga titik bantu yang akan kita gunakan adalah 2, negatif 3. Nah, jadi sekarang kita sudah punya 5 titik koordinat. Baik, sekarang 5 titik koordinat itu saya tulis ulang. Ini adalah titik puncak, ini adalah titik potong terhadap sumbu Y, ini titik potong terhadap sumbu X, dan ini titik bantunya. Nah, kita sekarang tinggal masukkan atau letakkan ke 5 titik ini pada koordinat kartesius ya. Pertama 1, negatif 4, kemudian 0, negatif 3 berarti di sini ya, negatif 1, 0 berarti di sini, 3,0 di sini, kemudian 2, negatif 3 itu di sini. Nah, sekarang kalian tinggal hubungkan kelima titik ini menjadi sebuah kurva yang halus. Ya, jadi seperti ini. Nah, untuk lebih memahami kita coba dengan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua kita menggambar sketsa grafik Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 6X kurang 9. Jadi biar kalian lebih paham caranya ya. Jadi kita ulangi langkah yang tadi ya. Kita tentukan nilai A, B, dan C dulu. A nya negatif 1, B nya 6, C nya negatif 9.
Setelah itu kita cari diskriminan dengan rumus B kuadrat kurang 4AC. Dan kita substitusi nilai ABC. Kita peroleh 6 kuadrat dikurang 4 kali negatif 1 kali negatif 9. Nah, 6 kuadrat 36. Nah, ini kalau kalian kalikan jadinya negatif 36. Sehingga 36 dikurang 36 hasilnya adalah 0. Berarti nilai A, B, C, dan D sudah kita punya. Lanjut, kita sekarang tentukan titik koordinatnya ya. Yang pertama titik puncak. Nah, kita cari XP. XP itu min B per 2A. Kita substitusi nilai B dan A ya. Sehingga menjadi min 6 per 2 kali negatif 1. Sehingga hasilnya adalah 3. Kemudian kita cari YP. Nah, berarti D-nya 0 ya. Berarti negatif 0 per 4 kali negatif 1 ya. Tentu hasilnya adalah 0. Sehingga titik puncak yang kita punya adalah 3,0. Nah, lanjut. Sekarang kita ke titik potong. Titik potong terhadap sumbu Y itu adalah 0, C. C-nya adalah negatif 9. Berarti titik potongnya adalah 0, negatif 9. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu X. Kita fokus ke diskriminan. Nah, ternyata diskriminannya adalah 0. Berarti akan ada satu titik potong terhadap sumbu X. Nah, ingat, titik potong terhadap sumbu X itu diperoleh ketika Y-nya bernilai 0. Seperti itu adik-adik ya. Berarti kita akan punya sebuah titik di mana Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau kalian perhatikan lagi di sini, ternyata kita sudah punya titik itu. Ini dia, yaitu titik puncak. Kalau kalian perhatikan titik puncak Y-nya 0 ya. Berarti apa? Berarti titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah 3,0. Tanpa kita harus mencari lagi. Ya, dengan cara pemfaktoran ataupun dengan cara rumus ABC gitu nggak perlu lagi. Artinya apa? Jika kalian punya diskriminan sama dengan 0 ya, maka ini pasti terjadi, yaitu titik puncak akan sama dengan titik potong terhadap sumbu X. Pasti sama. Nah, itu adik-adik ya. Nah, sekarang kita punya berapa titik ya? 1, 2. Nah, kalau ini udah sama ya, jadi kita hitung 1. Berarti di sini baru kita punya 2 titik koordinat. Sehingga kita akan perlu lagi 3 titik bantu karena kita perlu 5. Nah, karena ini 3 titik bantu, jadi kita bisa gunakan cara tabel untuk menentukan. Nah, cara tabel ya, cara tabel. Berarti di sini kita buat tabel seperti ini. Yang ini adalah untuk X, ini adalah Y-nya, dan ini X, Y. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian kita tentukan sekarang 3 nilai X yang akan kita ambil. Caranya sama seperti tadi, kita tentukan dulu nilai X yang sudah kita peroleh. Nah, mulainya dari titik puncak sebagai titik tengah ya. Jadi yang pertama kita punya 3 ya. Kemudian kita punya 0. 0 berarti sebelah kiri ya, 0. Nah, berarti karena kita perlu 3 titik bantu, ini sebagai titik tengah, berarti di sebelah kiri atau lebih kecil dari 3, kita akan mengambil satu nilai X. Kemudian lebih besar dari 3, kita akan ambil 2 nilai X. Nah, usahakan cari yang terdekat dengan 3 ya. Nah, apa yang bisa kita ambil? Nah, yang kalau sebelah kiri kita bisa ambil ini, 2 yang terdekat ya. Berarti sebelah kanan kita ambil 4. Nah, lalu berikutnya di sini kan kalian bisa mengambil 5. Tetapi kalau kalian perhatikan kita udah punya 0 ya. 0 dengan 2 ini jaraknya kan 2 ya. Berarti usahakan yang sebelah kanan juga sama. Berarti 4 dengan jarak 2, berarti kita nggak ambil 5. Kita ambilnya 6. Itu biar sama ya. Ini trik kita dalam menggambar supaya gambarnya lebih bagus ya. Oke. Jadi nilai X yang kita ambil adalah 2, 4 dan 6 ya. 2, 4 dan 6. Oke. Sekarang kita setelah punya nilai X, kita masukkan ke dalam rumus fungsi Y ya. Jadi di sini X-nya kita ganti dengan 2. Sehingga akan menjadi nilai Y-nya adalah min 2 kuadrat tambah 6 kali 2 dikurang 9. Berarti kalau ini jadinya negatif 4 ditambah 12 dikurang 9. Nah, itu hasilnya sama dengan negatif 1. Sehingga titik koordinat yang kita punya adalah 2, negatif 1. Dengan cara yang sama kita gunakan untuk nilai X sama dengan 4 ya. Berarti kita ganti X-nya dengan 4. Jadinya seperti ini. Jadi 4 kuadrat itu 16, berarti negatif 16
ditambah ini kalikan 24 dikurang 9. Nah, hasilnya juga sama dengan negatif 1. Sehingga kita punya koordinat 4, negatif 1. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai X sama dengan 6 ya. Jadi akan bentuknya sama juga seperti ini. 6 kuadrat itu 36, berarti min 36 ditambah ini 36 dikurang 9. Berarti hasilnya sama dengan negatif 9. Sehingga koordinat yang kita dapatkan adalah 6, negatif 9. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi sekarang kita sudah punya 5 titik koordinat. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Sekarang kita ulang tulis 5 titik koordinat itu. Ini titik puncak atau titik potong terhadap sumbu X-nya ya, karena tadi kita cek sama. Dan ini titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian ini 3 titik bantunya. Nah, sekarang kita coba masukkan ke dalam koordinat Kartesius. 3,0 berarti di sini ya. Kemudian 0, negatif 9 berarti di sini. 2, negatif 1 berarti di sini. 4, negatif 1 berarti di sini. Kemudian 6, negatif 9 berarti di sini. Nah, sekarang dengan punya 5 titik ini kita hubungkan adik-adik. Nah, kita hubungkan, jadilah akan grafik seperti ini. Jadi grafik fungsi ini akan terlihat seperti ini. Dia terbuka ke bawah ya. Kenapa terbuka ke bawah? Lihat bahwa nilai A-nya kurang dari 0. Baik, kita coba lagi contoh yang ketiga ya. Saya punya contoh yang ketiga. Menggambar sketsa grafik Y sama dengan negatif setengah X kuadrat. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini ya, bentuk ini kan sama dengan bentuk Y sama dengan AX kuadrat. Nah, ini ada di video saya sebelumnya. Nah, artinya apa? Kalau dia merupakan bentuk Y sama dengan AX kuadrat, berarti titik puncaknya adalah 0,0. Kemudian titik potongnya adalah terhadap sumbu Y, dia 0,0. Terhadap sumbu X juga 0,0. Jadi titik puncak maupun titik potongnya nanti adalah di 0,0. Sehingga kalau adik-adik lihat di sini kita baru hanya punya satu titik. Ya, punya satu titik koordinat padahal kita perlunya 5. Sehingga kalau adik-adik bertemu dengan model grafik Y sama dengan AX kuadrat, maka di sini kalian akan perlu 4 titik bantu. Karena apa? Titik puncak, titik potong semuanya 0,0. Jadi kita akan perlu 4 titik bantu. Bagaimana cara mencarinya? Ya sama. Kita gunakan tabel ya. Ini X, ini Y, dan X, Y. Nah, untuk menentukan nilai X-nya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita ambil dulu titik X yang sudah kita punya, yaitu 0. Nah, berarti sekarang kita tentukan bilangan bulat yang dekat dengan 0. Berarti sebelah kiri kita ambil 2 karena 4 ya. Sebelah kanan kita ambil 2. Apa itu? Negatif 1. Kemudian ini 1. Negatif 2. Dan 2. Kalau kalian perhatikan di sini bahwa koefisiennya adalah berupa pecahan. Nah, tentunya kalau kalian masukkan X-nya 1 ke dalam persamaan fungsi, maka ini 1 kuadrat adalah 1 kali negatif setengah, maka hasil Y-nya adalah berupa pecahan. Biasanya agak kesulitan ketika meletakkan titiknya pada koordinat Kartesius. Lalu bagaimana sih trik kita untuk supaya tidak ketemu pecahan gitu, berusaha untuk tidak ketemu pecahan? Maka ketika adik-adik mengambil nilai X-nya pada saat mencari di titik bantu, itu usahakan kita ambil nilai-nilai X yang bisa dibagi oleh 2. Karena ini penyebutnya 2. Apa saja itu? Kalau kita lihat di sini ya, ini ya, 2 bisa ya dibagi 2. Kemudian negatif 2 bisa. Kemudian cari yang terdekat lagi, selanjutnya adalah apa? 4 ya. 4 kemudian dengan negatif 4. Berarti bilangan-bilangan ini ya, keempat bilangan inilah kalau nanti kalian gunakan untuk fungsi ini, maka Y-nya akan berupa bilangan bulat, tidak ada pecahan ya. Sehingga kita ambil di sini X-nya adalah 2, negatif 2, 4, dan negatif 4. Nah, sehingga nilai Y-nya kita tinggal ganti aja X-nya dengan 2 pertama, sehingga ini kita peroleh hasilnya adalah negatif 2. Sehingga titik yang kita peroleh 2, negatif 2. Kemudian kita substitusi negatif 2 ke fungsi Y.
Nah, kita akan peroleh hasilnya juga sama dengan negatif 2, sehingga titik koordinatnya adalah negatif 2, negatif 2. Kemudian kita gunakan dengan nilai X sama dengan 4, berarti Y-nya akan menjadi negatif 8. Titik yang kita punya 4, negatif 8. Kemudian selanjutnya X-nya kita ganti dengan negatif 4. Negatif 4 kuadrat itu kan 16 ya, kali negatif setengah berarti tetap sama dengan negatif 8 hasilnya. Sehingga kita punya koordinat yang terakhir adalah negatif 4, negatif 8. Nah, sehingga sudah punya 5 titik koordinat. Nah, kalau kita tuliskan lagi titik koordinat tadi, ini titik puncak maupun titik potong terhadap sumbu koordinatnya ini ya. Kemudian ini 4 titik bantu yang sudah kita punya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam koordinat kartesius ya. Pertama 0,0, kemudian 2, negatif 2, kemudian negatif 2, negatif 2, berarti di sini 4, negatif 8 di sini, negatif 4, negatif 8 di sini. Nah, ini kita hubungkan saja dengan pelan-pelan ya. Nah, garis lengkungnya sehingga kurvanya akan menjadi seperti ini adik-adik. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik ya, bagaimana proses kita untuk menggambar grafik fungsi. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali adik-adik ya. Jadi kalau saya pertegas lagi sedikit, untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, minimal adik-adik punya 5 titik koordinat yang terdiri dari titik puncak ya, yang utama kalian cari, kemudian titik potong terhadap sumbu koordinat. Nah, untuk melengkapi baru di sana kalian akan mencari titik bantu seperti apa yang sudah proses yang sudah saya kasih tadi. Nah, seperti itu adik-adik ya prosesnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton dan dukung terus channel ini dengan mensubscribe dan like video ini jika kalian suka. Terima kasih.